Selamat pagi yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fenina Gule, NIM 0853736125, Prodi Sains dan Teknologi, UT Daerah Salut Prawira. Dalam kesempatan ini, saya akan mengimplementasikan materi saya melalui media sosial tentang penerapan metode penyuluhan massal dengan usaha tani padi sawah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terbagi 3. Yang pertama, tujuan publikasi. Nah, di tujuan publikasi ini tergolong 4 bagian. Yang pertama, bagian A, memberi pemahaman penyuluhan berbasis digital bagi masyarakat desa Hiliweto. Yang artinya, supaya warga mengerti bahwa penyuluhan tidak harus selalu bertemu langsung, tapi bisa juga lewat gawai dan internet agar lebih mudah dijangkau. Bagian B, menjelaskan teknik budidaya padi sawah yang efisien dan tepat guna, yang artinya agar petani tahu cara bertani yang benar, hemat biaya, tenaga, dan air, tapi tetap menghasilkan panen yang lebih banyak dan berkualitas. Bagian C, meningkatkan kemampuan petani memanfaatkan media sosial untuk informasi agribisnis, yang artinya supaya petani tidak cuma pakai media sosial untuk hiburan, tapi bisa menggunakan untuk mencari ilmu, cara bertani, dan hal-hal yang menguntungkan usahanya. Yang keempat, memperluas akses teknologi dan pasar bagi petani padi sawah setempat, yang artinya agar petani tidak ketinggalan cara-cara bertani terbaru, sekaligus bisa mengenal tempat menjual panen dengan harga yang lebih baik dan tidak terbatas di daerah saja. Nomor 2, sasaran penyuluhan. Nah, di sasaran penyuluhan ini ada terbagi 3. Yang pertama, petani padi sawah dan pemilik lahan di desa Hiliweto, yang artinya orang yang langsung menggarap dan memiliki sawah, karena merekalah yang paling membutuhkan ilmu untuk meningkatkan hasil panennya. Yang kedua, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan pemuda tani, yang artinya agar ilmu bisa disebarkan ke banyak anggota sekaligus, dan pemuda diharapkan menjadi penggerak yang cepat memahami hal yang baru. Yang bagian C, penyuluh pertanian lapangan di wilayah setempat, yang artinya supaya mereka juga punya bahan dan cara baru untuk mendampingi petani dengan lebih efektif. Yang nomor 3, masalah yang dihadapi. Nah, masalah yang dihadapi terbagi 4 bagian. Yang pertama, akses informasi terbatas, yang artinya petani sulit mendapatkan kabar terbaru, di mana soal benih unggul, obat hama yang aman, atau harga pasar yang akurat. Nomor bagian B, jangkauan penyuluh kurang, yang artinya jumlah penyuluh sedikit, di mana sedangkan wilayah desa luas,
Jadi tidak semua petani bisa didatangi dan dibimbing secara rutin. Yang bagian C, cara budidaya masih konvensional, yang artinya masih mengandalkan cara turun-temurun yang kurang efisien, sehingga hasil panen tidak maksimal dan biaya seringkali boros. Bagian D, pemanfaatan teknologi rendah, yang artinya belum terbiasa memakai HP dan internet untuk cari ilmu atau jual hasil panen. Jadi tertinggal informasi dan peluang usaha. Berikutnya, konsep dasar penyuluhan massal. Nah, di sini yang perlu kita ketahui dulu pengertian penyuluhan massal. Penyuluhan massal itu yang artinya metode penyampaian ilmu dan informasi kepada banyak orang sekaligus tanpa batas audiens dan tanpa tatap muka langsung. Nah, media penyuluhan. Di media penyuluhan itu terbagi dua. Yang pertama dahulu. Nah, dulu di kelompok tani usaha di desa Hiliweto Gide, yang mereka pakai biasanya media cetak seperti koran, radio, dan televisi. Sedangkan sekarang yang mereka pakai adalah media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, berikut potensi padi sawah desa Hiliweto. Potensi padi sawah desa Hiliweto terbagi 3. Yang pertama, kondisi wilayah. Yang artinya, desa Hiliweto punya lahan luas, tanah subur, dan air cukup. Jadi bertani padi menjadi mata pencaharian utama warga. Nah, di sana ada juga keunggulan padi sawah di desa Hiliweto Gide. Yang berikutnya adalah tanah subur dan untuk menanam berbagai jenis padi. Yang kedua, ketersediaan air cukup sepanjang tahun. Yang artinya air tersedia sepanjang tahun untuk irigasi. Yang ketiga, tenaga kerja tani melimpah dan berpengalaman. Yang artinya banyak tenaga kerja yang sudah berpengalaman bertani. Nah, nomor 3, tantangan. Tantangan yang dihadapinya adalah perlu peningkatan pengetahuan hama, pemupukan, dan pasca panen agar nilai ekonomi naik. Yang artinya perlu menambah pengetahuan tentang cara mengatasi hama, memberi pupuk yang tepat, dan mengolah hasil panen agar hasilnya lebih menguntungkan. Berikutnya, peran media sosial bagi petani Hiliweto. Nah, di sini dia menguraikan kepada kita 5 poin. Yang pertama, jangkauan luas. Yang artinya informasi dapat diakses semua petani desa dan desa tetangga. 2, biaya hemat. Biaya hemat yang artinya tanpa sewa tempat atau pelatihan. Yang ketiga, mudah dipahami, yang artinya materi PTT berisi gambar dan teks singkat. Yang keempat, akses fleksibel, yang artinya bisa dibaca kapan saja atau di sawah atau di rumah.
5. Berbagai pengalaman diskusi antar petani lebih mudah. Berikut jenis media sosial yang cocok. Ada 4. Yang pertama, YouTube. Materi lengkap dan mendalam. Contoh pupuk organik, yang artinya cocok untuk menyajikan materi yang lengkap dan detail. Misalnya, panduan cara membuat pupuk organik atau langkah budidaya secara menyeluruh. Yang nomor 2, Instagram. Ringkasan materi dari slide PPT, contohnya tanpa unsur kekurangan unsur hara, yang artinya digunakan untuk ringkasan materi atau tampilan slide PPT, misalnya informasi singkat tentang tanda-tanda tanaman kekurangan unsur hara. Yang ketiga, Facebook. Grup diskusi kelompok tani dan berbagai file, yang artinya berguna untuk membuat kelompok diskusi agar antar petani, tempat berbagai file materi dan saling bertukar pengalaman. Yang keempat, WhatsApp, penyebaran cepat ke grup tani dan keluarga, yang artinya media paling praktis untuk menyebarkan materi dengan cepat langsung ke grup kelompok tani maupun keluarga petani. Berikut langkah penyusunan materi. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ada 5 poin dalam langkah penyusunan materi. Yang pertama, analisis masalah, yang artinya cari kendala utama petani, hama, harga panen. Nah, yang artinya pertama, cari tahu dulu kesulitan utama yang sering dihadapi petani. Misalnya soal hama, harga, gabah, atau hasil panen yang kurang bagus. Yang kedua, kumpulkan bahan. Gunakan sumber resmi Dinas Pertanian, Balai Padi. Yang artinya, ambil informasi dari sumber yang terpercaya dan resmi seperti di Dinas Pertanian atau Balai Penelitian Padi agar isinya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, susun PPT. Buat poin singkat, bahasa sederhana atau sehari-hari, yang artinya buat materinya dalam poin-poin pendek dan digunakan bahasa yang sederhana serta biasa dipakai sehari-hari supaya mudah dimengerti semua orang. Nah, yang keempat, tambah visual. Masukkan foto kondisi sawah atau hama di desa Hiliweto. Yang artinya, sisipkan foto asli dari kondisi sawah atau jenis hama yang ada di desa Hiliweto agar lebih nyata dan petani lebih paham maksudnya. Yang kelima, uji coba. Yang artinya, tunjukkan petani perbaikan jika kurang jelas. Maksudnya, sebelum disebarkan, tunjukkan dulu ke beberapa petani. Kalau ada bagian yang kurang jelas, langsung diperbaiki agar materinya benar-benar bermanfaat. Berikut teknik penyajian materi. Ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, judul menarik. Contoh para panen melimpah di tanah Hiliweto, yang artinya buat judul yang mengundang perhatian, misalnya menjanjikan manfaat nyata agar
petani tertarik membaca. 2. Isi padat, langsung solusi, hindari teori panjang, yang artinya langsung sampaikan solusi dan cara praktis, hindari penjelasan teori yang terlalu panjang. 3. Bahasa sederhana, hindari istilah ilmiah rumit, yang artinya gunakan kata-kata sehari-hari, jangan pakai istilah ilmiah yang sulit dimengerti. 4. Gambar relevan, gunakan foto kondisi lokal agar lebih paham. Artinya, sisipkan foto kondisi sawah atau tanaman di desa Hiliweto agar lebih nyata dan mudah dipahami. 5. Sistematis, urut dari pengolahan tanah panen atau pasca panen. Artinya, susun urutan materi secara berurutan, mulai dari mengolah tanah, menanam, merawat, sampai panen dan pasca panen. Materi budidaya padi sawah. Nah, ada 5 poin. Yang pertama, pengolahan tanah, cara gemurkan tanah dan atur irigasi. Yang artinya, cara mengolah tanah supaya gembur dan subur sekaligus mengatur air irigasi yang pas agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. 2. Pemilihan benih, varietas unggul tahan lama dan cocok iklim lokal, yang artinya memilih benih padi yang unggul, tahan terhadap serangan hama, dan cocok dengan kondisi iklim di daerah kita. Yang ketiga, sistem tanam. Teknik cacar legowo atau hemat benih dan banyak anakan, yang artinya menggunakan teknik cacar legowo. Cara ini bisa menghemat penggunaan benih sekaligus membuat tanaman menghasilkan banyak anakan padi. Yang keempat, pemupukan yang berimbang sesuai usia tanam, hemat biaya, yang artinya memberi pupuk dengan takaran yang seimbang sesuai usia tanaman. Jadi tidak boros biasa tapi hasilnya tetap maksimal. Yang kelima, pengendalian hama. Kenali wereng atau pengerek batang dan kendalikan ramah lingkungan, yang artinya mengajari cara mengenali hama seperti wereng dan pengerek batang, serta cara menanganinya yang aman dan tidak merusak lingkungan. Berikut pasca panen dan pemasaran. Ada 4 bagian. Yang pertama, teknik panen. Teknik panen ini yang artinya memanen padi di waktu yang tepat supaya gabah yang dihasilkan bagus mutunya, tidak mudah hancur dan harganya lebih baik. Yang kedua, pengeringan dan simpan, yang artinya cara mengeringkan gabah sampai kadar airnya aman, lalu menyimpannya dengan benar agar tidak dimakan kutuk, berjamur, atau rusak sebelum dijual. Yang ketiga, pemasaran, yang artinya cara menjual gabah atau beras dengan strategi yang tepat, serta memahami penggerakan harga pasar supaya tidak rugi dan mendapatkan keuntungan yang layak. Yang keempat, nilai tambah. Memanfaatkan sisa hasil panen seperti sekam dan jerami bisa diolah menjadi pupuk atau bahan lain yang berguna, jadi tidak berbuang percuma. Yang berikut, proses publikasi materi.
proses publikasi materi ini yang perlu kita ketahui ada 5 poin. Yang pertama, siapkan akun, yang artinya buat akun media sosial khusus untuk penyuluhan pertanian di desa agar materinya rapi, terpisah dari akun pribadi dan mudah dicari oleh petani. Yang kedua, unggah, yang artinya ubah materi PTT menjadi gambar atau video, lalu tambahkan penjelasan yang jelas dan singkat supaya mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, waktu, yang artinya unggah materinya pada sore atau malam hari saat petani sudah selesai bekerja di sawah dan punya waktu luang untuk membuka HP. Yang keempat, sebarkan, yang artinya bagikan tautan atau postingan tersebut ke grup WhatsApp kelompok tani agar informasi cepat sampai ke semua anggota. Yang kelima, interaksi, yang artinya sering-seringlah membalas komentar dan pertanyaan yang masuk dari petani supaya mereka merasa dibantu dan benar-benar paham materinya. Berikut kelebihan dan tantangan. Nah, kelebihan tergolong 3 poin. Yang pertama, informasi sama rata ke semua petani, yang artinya semua petani dapat informasi yang sama, tidak ada yang tertinggal meskipun lokasinya berjauhan. Yang kedua, materi tersimpan bisa dibuka ulang, yang artinya materi tetap ada di media sosial, jadi bisa dibaca atau dilihat lagi kapan saja kalau lupa atau butuh ingatan. Yang ketiga, biaya operasional hemat, yang artinya tidak butuh biaya besar seperti sewa tempat cetak buku atau transportasi, cukup pakai HP dan kuator. Tantangan ada 3 poin. Yang pertama, sinyal internet tidak stabil di beberapa titik, yang artinya di sebagian wilayah desa sinyal kadang lemah, jadi agak susah untuk membuka atau mengunduh materi. Yang nomor 2, materi tersimpan bisa dibuka ulang, yang artinya petani yang lebih tua belum terbiasa mengoperasikan gawai, jadi butuh bantuan untuk mengakses informasi. Biaya yang ketiga, biaya operasional hemat. Nah, biaya operasional hemat yang artinya tidak butuh biaya besar seperti sewa, cetak buku atau transportasi, cukup pakai HP dan kuator. Nah, tantangannya yang pertama, sinyal internet tidak stabil di beberapa titik. Yang artinya di sebagian wilayah desa sinyal kadang lemah, jadi agak susah untuk membuka atau mengunduh materi. Yang kedua, petani tua kurang terampil pakai HP. Yang artinya sinyal petani yang lebih tua belum terbiasa mengoperasikan gawai, jadi butuh bantuan untuk mengakses informasi. Yang ketiga, risiko informasi hoaks beredar, yang artinya internet banyak juga berita atau cara bertani yang tidak benar, jadi harus teliti memilih sumber yang terpercaya. Berikut solusi mengatasi kendala.
ada 4 bagian. Yang pertama, sinyal lemah, yang artinya buat materi yang ukurannya kecil dan ringan, lalu bagikan lewat WhatsApp agar mudah dibuka meski sinyal kurang bagus. Yang dua, kurang terampil, yang artinya minta bantuan pemuda di desa untuk mengajari dan membimbing petani yang lebih tua. Yang ketiga, bahasa sulit, yang artinya pakai bahasa sehari-hari atau istilah yang biasa dipakai warga sekitar agar mudah dipahami semua orang. Yang keempat, hoaks. Hoaks artinya selalu tertulis sumber informasi yang resmi agar petani yakin dan percaya dengan isi materinya. Berikutnya, manfaat bagi masyarakat. Nah, yang perlu kita ketahui ada 5 poin yang tergolong dalam manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, pengetahuan. Petani paham cara bertani ilmiah dan benar. Artinya, petani jadi paham cara bertani yang tepat dan sesuai ilmu. 2. Produktivitas. Hasil panen padi meningkat berkat teknologi baru, yang artinya hasil panen padi bertambah banyak karena pakai cara yang lebih baik. 3. Pendapatan. Biaya hemat, hasil banyak, harga jual lebih baik, yang artinya biaya bertani lebih hemat, panen lebih banyak, dan harga jual lebih menguntungkan. Nomor 4. Kemandirian. Petani berani ambil keputusan sendiri, yang artinya petani jadi lebih percaya diri dan bisa menentukan langkah usahanya sendiri. 5. Jejaring. Bisa tertukar ilmu dengan petani luar daerah, yang artinya bisa berbagi pengalaman dan ilmu dengan petani di daerah lain. Demikian penjelasan materi saya dari slide 2-14 yang bisa saya sampaikan. Semoga cara penyuluhan lewat media sosial ini bisa bermanfaat dan membantu petani di desa Hiliweto agar hasil panennya makin baik dan kesejahteraannya meningkat. Saya menyadari masih banyak kekurangan, jadi saya mohon kritik dan saran agar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Ya Ahowu.